Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ismalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sarif. Selamat sore, sehat Bu? Sore, Alhamdulillah sehat Bu. Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Insya Allah Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Iya, kalau sudah siap, berhubungan saya sebagai observer pada kali ini, ada sih beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Ibu sebelum Ibu melakukan coaching bersama Koci ya. Baik, di mana saya akan menyampaikan ada rubrik penilaian terkait observasi yang nanti saya akan lakukan, yaitu di mana saya berharap nanti Ibu sebagai coach akan melakukan suatu prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, ada 3 kompetensi yang harus Ibu lakukan, yaitu present, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, nanti Ibu akan melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan rasa. Kira-kira apakah Ibu sudah paham apa yang akan Ibu lakukan? Insya Allah paham. Iya, insya Allah paham. Dari ketiga kompetensi yang telah saya sampaikan, kira-kira nanti apa kompetensi mana yang ingin saya amati saat Ibu melakukan coaching? Baik, ketika nanti saya melakukan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pertama adalah mendengarkan secara aktif. Ya. Dan yang keduanya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot melalui tahapan rasa. Oke, Ibu. Jadi ada 2 kompetensi nanti yang Ibu ingin munculkan. Kira-kira Bu, dari kedua kompetensi yang Ibu sampaikan, spesifiknya yang mana Bu, yang Ibu munculkan? Ya, jadi yang saya akan coba, kompetensi yang saya spesifikkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot Ibu, sehingga nanti saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Koci, sehingga nantinya Koci dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Oke Bu, jadi nanti ketika Ibu lakukan coaching, yang saya amati itu yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya Bu ya. Selanjutnya Bu, apa sih Bu indikator yang ingin Ibu capai dalam proses coaching tersebut Bu? Iya. Jadi indikator ketercapaian dalam proses coaching itu nantinya bisa dilihat dari ketika dalam coaching nanti saya mengajukan proses coaching melalui alur tirta. Yang keduanya nantinya saya bisa menggali ide-ide serta potensi yang dimiliki oleh Koci, sehingga nantinya Koci dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Iya. Berarti ada beberapa indikator yang ingin Ibu terapkan pada proses coaching tersebut. Semoga indikator-indikator yang Ibu harapkan itu nanti akan berjalan lancar pada saat proses coaching, ya Bu? Ya. Semoga berjalan dengan baik dan lancar semuanya. Amin. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, selamat sore Bapak. Sore, Bu. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Nah, apa nih sekarang yang ada di pikiran Bapak saat ini? Ini Bu, sebelumnya saya terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya juga. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan sore ini. Yang pertama masalah kekhawatiran saya terhadap kondisi siswa-siswa saya di sekolah, yang mana mereka ini masih sering membuang sampah sembarangan, Ibu. Hal itu membuat lingkungan sekolah menjadi tidak bersih
eh, dan kurang enak dipandang mata. Nah, sehingga sebenarnya saya sudah mencoba berbagai cara nih Bu Hmm. untuk mengubah perilaku mereka, tapi hasilnya masih belum maksimal sepertinya Bu. Oke. Saya paham akan kekhawatiran Bapak ya Pak. Jadi masalah sampah di sekolah itu memang menjadi tantangan yang cukup besar ya nih Pak. Nah, sebenarnya apa yang membuat Bapak merasa khawatir sekali dengan kondisi seperti ini? Ya Bu, seperti ini. Saya sebelumnya sudah memberikan banyak materi ya terkait sampah ini, pentingnya menjaga lingkungan, bagaimana kita apa namanya beradab terhadap alam. Nah, tapi sepertinya belum sampai ke hati mereka nih Bu. Dan selain itu saya pikir juga mungkin fasilitas di sekolah ini juga belum memadai mungkin Bu. Oke, baik. Berarti saya bisa ambil poin-poinnya ya Bapak. Sebenarnya Bapak sudah memberikan materi, namun permasalahannya itu adalah siswa yang Mm-mm. belum paham Ya, mengenai kebersihan. Kemudian satu lagi yang bisa saya ambil ini memang fasilitasnya ya Pak ya, yang belum fasilitas. mendukung. Oke, nah terkait dengan permasalahan yang sudah Bapak ceritakan tadi nih, lalu apa sih yang menjadi tujuan perbincangan kita sore hari ini? Gini nih Bu, saya ingin mendapatkan solusi yang efektif Oke, ya, bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran siswa atau murid-murid kita iya. tentang pentingnya menjaga kebersihan. Nah, saya juga ingin mencari cara untuk membuat lingkungan sekolah itu menjadi lebih aman dan nyaman gitu, Bu. Iya, jadi tujuan Bapak sudah jelas ya Pak ya? Mm-mm. Oke, nah kalau kita bayangkan nih mengenai sekolah ideal nih Pak, Mm-mm. jadi bayangan Bapak nih sekolah ideal yang terkait masalah sampah ini seperti apa sih Pak? Seperti apa ya, Bu ya? Mhm. Nah, kalau menurut saya pribadi nih, Bu ya, Hmm. sekolah yang ideal bagi saya itu adalah yang pertama sekolahnya bersih, Iya. kemudian rapi, Mhm. dan tentunya bebas dari sampah. Nah, kemudian siswa atau murid-muridnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan dan mereka juga aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, Bu. Oke, baik. Berarti itu visi Bapak ya, Pak ya? Ya, ya. Visi yang sangat baik sekali. Nah, kalau kita bandingkan nih dengan kondisi sekolah kita sekarang, menurut Bapak nih, sudah berada di tahap mana? Kalau Bisa kita skalakan? Iya, skala ya, Bu ya. iya. Eh, Mungkin di posisi 5 mungkin, Bu. 5 ya, Bapak ya? Ya, Oke. karena masih banyak hal yang harus diperbaiki nih, Bu. Oh iya. Ya. Nah, jadi kita juga masih punya ruang untuk memperbaiki ya, Pak ya. Mm-mm. Nah, jadi menurut Bapak, kita untuk mencapai angka yang terbaik nih Mm-mm. dalam waktu dekat ini, kira-kira angka berapa yang bisa dapat Bapak capai dalam selang waktu yang terdekat ini? Misalnya semester depan mungkin. Ya. Bagi saya kalau skala 1 sampai 10, kalau tadinya 5, Mm-mm. mungkin di angka 7 sudah cukup baik khususnya. Ya, minimal saya ingin minimal paling tidak kesadaran murid-murid saya terhadap sampah itu sendiri. Minimal itu dulu. Iya, berarti 7 ya Pak ya? 7. Oke, itu memang target yang realistis menurut saya. Oke, nah sekarang apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai target itu Pak? Eh, apa ya Bu ya, ini masih belum terpikirkan sama sekali, tapi saya ada beberapa ide dari percakapan ini. Mungkin yang pertama yang bisa saya lakukan yaitu mengadakan lomba kebersihan kelas, Oke. ya. Kemudian membentuk kelompok peduli lingkungan Mm-mm. yang melibatkan siswa. Mm-mm. Kemudian apa namanya mencoba mengajukan beberapa saran ke kepala sekolah Mm-mm. terhadap fasilitas-fasilitas terkait sampah ini. Mungkin tong sampahnya diperbanyak di setiap kelas atau jarak tong sampah 1 dengan tong sampah 2 bisa lebih
nampak siswanya mungkin gitu mungkin Bu ya. Iya, berarti Bapak akan mengadakan lomba kebersihan kelas, Mm-mm. kemudian membuat kelompok peduli lingkungan yang melibatkan siswa gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian Bapak akan mencoba eh, kerjasama gitu Pak Ya, mengenai kerjasama. fasilitas tempat sampah tadi ya Pak ya. Iya, iya. Iya, berarti nah itu merupakan ide-ide yang bagus menurut saya Pak. Mm-mm. Nah, terkait masalah itu, kita juga bisa melihat kira-kira nih Pak, siapa yang bisa Bapak minta tolong atau yang menjadi peran ketiga nantinya yang akan membantu Bapak mewujudkan kegiatan itu Pak? Eh, Selain dukungan dari kepala sekolah, tentunya dari rekan-rekan sejawat nih Bu. Saya rasa untuk apa masalah sampah ini saya tidak bisa sendiri ya. Tentu saya butuh dukungan dari rekan-rekan juga yang penyamaan visi lah terhadap kebersihan sekolah ya Bu. Kan gitu. Iya. Oke, jadi Bapak perlu bantuan atau kerjasama dengan teman sejawat sehingga bisa menyamakan visi ya Pak ya? Iya, iya. Iya, baik. Nah, jadi nih di akhir perbincangan kita, sepertinya ini sudah di ujung perbincangan kita. Jadi bisa nggak Bapak simpulkan mengenai permasalahan yang Bapak hadapi? Terus apa sih yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, sebelumnya terima kasih ya Bu. Ya. Sebelumnya saya agak frustasi menghadapi masalah ini, tapi setelah kita diskusi, coaching, saya bisa menemukan solusinya. Yang pertama yaitu saya akan mengadakan lomba kebersihan kelas, kemudian membentuk kelompok kepedulian sampah dari siswa, kemudian melibatkan rekan-rekan sejawat dalam penyamaan visi. Kemudian yang terakhir, saya bisa mengajukan apa namanya ya, semacam saran lah kepada kepala sekolah untuk menambah fasilitas-fasilitas atau melengkapi ya Bu ya, melengkapi fasilitas-fasilitas terkait sampah ya. Ya. Jadi rencana Bapak tuh kapan Pak? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan bisa saya sosialisasikan dulu nih Bu Ya. terkait apa nih lomba lomba kebersihan kelas nih. Iya, berarti minggu depan ya Bapak akan mencoba melakukan rencana-rencana Ya, Bapak itu. secepatnya. Iya, baik. Nah, baik. Bapak, saya rasa mengenai permasalahan yang Bapak hadapi, Bapak sudah bisa menemukan solusi. Iya, bagaimana menurut Bapak? Ya Bu, alhamdulillah sudah bisalah dikatakan solusi yang akan saya step-step langkah-langkah yang akan saya kerjakan dalam waktu dekat ini apa. Iya, oke baik. Mungkin hanya ini saja yang kita dapat diskusikan. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar dan tentunya saya akan menunggu nih cerita dari Bapak. Siap. Oke, menunggu cerita dari Bapak nantinya. Bisa kita berjumpa kembali ya Bapak? Siap, insyaallah. Iya, baik. Oke, baik terima kasih Bapak atas kesempatannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ismalia. Sore Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan percakapan coaching ya? Iya. Iya, jadi tugas saya sebagai observer mengamati Ibu saat melakukan coaching. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tanyakan. Kira-kira Bu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Nah, adapun indikator ketercapaian dari diskusi tadi atau dari coaching tadi, di mana saya sudah memunculkan kompetensi inti dari coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot melalui tahapan rasa. Oke, Ibu. Dapat disimpulkan dari observer
atau pengamatan yang saya lakukan. Yang pertama tadi saat Ibu melakukan coaching, saya lihat sudah Ibu menerapkan alur Tirta, ya, di mana sudah nampak tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Yang kedua, sudah saya amati Ibu sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga saya lihat tadi ada uh, 3 kompetensi, yaitu sudah nampak, yaitu di mana present Ibu sudah terlihat kehadiran penuhnya, mendengar dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya. Selanjutnya saya lihat juga tadi di mana Koci dapat menemukan suatu rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya, ya. Kira-kira itu yang saya amati dalam proses coaching Ibu pada hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.